Odading Madu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah baik dulur Indak. Saat ini Yuda udah ada di Indak lagi nih. Kita sekarang lagi bikin podcast seperti biasa bersama Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Kali ini Yuda ditemenin oleh Ibu Heidi. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Akang Teteh, dulur Indak, Ibu Heidi ini merupakan perwakilan dari bidang perlindungan konsumen ya Bu ya? Ya, betul. Dan hari ini kita akan membahas seputar thrifting nih yang lagi rame di pasaran khususnya di Jawa Barat. Jangan jauh-jauh Jawa Barat lah Bu lah, ini di Bandung aja ini udah ramai banget kayak gitu. Pertanyaan pertama nih, thrifting itu apa? Kemudian perbedaannya dengan free love itu apa? Coba Bu, dijelaskan kepada wargi Jabar. Oke. Bismillah. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu thrifting ya. Oke. Tidak salah mengartikannya. Thrifting itu sebetulnya artinya yaitu berburu atau membeli barang bekas. Nah, notabene ini merupakan alternatif dari berbelanja dari konsumen saat ini, yaitu dengan mendapatkan barang branded tapi dengan harga yang miring. Namun di Indonesia ini thrifting ini identik dengan membeli pakaian bekas. Begitu. Nah, itu pengertian secara harfiah. Nah, apa sih perbedaannya dengan pre-love? Pre-love itu yaitu membeli barang milik orang lain dan itu merupakan koleksi dari orang lain itu dan pribadi gitu ya. Iya, dan itu itu koleksi dari kita untuk kita gitu ya, dan yang pastinya layak pakai. Bedanya untuk produk dari pre-love dan thrifting, yaitu thrifting itu kebanyakan cacat. Nah, cacat, ada defect ya, ada noda seperti itu. Sedangkan kalau untuk pre-love itu banyaknya kondisinya bagus. Ya, namun ya karena itu koleksi dari orang lain. Iya. Nah, untuk thrifting sendiri Bu, apakah itu melanggar hukum nih di Jawa Barat atau di Indonesia? Kayak gimana? Ya, untuk thrifting itu sendiri tadi artinya kan berburu ya. Berburu barang bekas seperti itu. Namun apa sih yang sebetulnya yang dilarang? Dilarang itu yaitu impor pakaian bekas. Kenapa impor pakaian bekas, bukan seperti mobil bekas atau sepatu bekas gitu? Karena ini ada regulasinya, yaitu regulasinya Permendak nomor 40 tahun 2022 yang diubah dari Permendak nomor 18 tahun 2021, yaitu ya, barang yang dilarang ekspor dan impor. Kalau kita lihat lagi ke dalam lagi ada pasal 2 ayat 3, yaitu barang yang dilarang impor yaitu ada 3 hal. Apa aja tuh Bu? 3. Kantung bekas. Karung bekas. Ya, betul. Dan pakaian bekas. Ya, nah itu sangatlah jelas regulasinya. Tapi untuk thrifting itu sendiri kembali lagi tidak dilarang karena itu berburu. Yang nggak boleh itu berarti import barang bekas. 3 hal tadi ya. Iya. Kantung bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Iya, betul. Jadi untuk wargi Jabar nih, dulur Indak yang mau beli pakaian thrift masih boleh ya? Ya, namun ya kita sebagai warga negara Indonesia ya tahu lah ya barang apa yang bisa kita beli dan mana barang yang ilegal ataupun legal. Betul. Selayaknya mendukung program pemerintah. Betul, harus cermat juga ya. Betul. Dulur Jabar. Jangan hanya tertarik dengan harga miring dari pakaian yang branded tapi bekas. Ya. Lebih baik kita mencintai produk dalam negeri gitu ya. Ya. Untuk UMKM lokal gitu ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana dengan penjualan barang thrifting? Apakah diperbolehkan? Kalau tadi kan kita dari sisi konsumennya ini kita yang beli. Ya. Nah kalau dari sisi sellernya penjualnya seperti apa Bu? Ya, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait penjualan thrifting. Nah hal ini kembali lagi ke pelaku usaha, yaitu pelaku usahanya memang harus cermat dalam memilih seperti itu. Hal ini diperjelas dengan statement dari Pak Presiden Joko Widodo, yaitu terkait
impor pakaian bekas atau penjualan pakaian bekas harus ditelusur dan ditindaklanjuti. Namun jangan khawatir untuk pelaku usaha, ada kebijakan dari pemerintah. Nah, apa tuh solusinya untuk para pelaku thrifting? Betul. Nah, untuk pelaku thrifting ini selama bulan Ramadan 2023 jadi masih diperbolehkan untuk penjualan. Itu di statement itu dikeluarkan oleh Menteri Koperasi UKM Bapak Teten Marsudi dan Menteri Perdagangan Bapak Marzuki Hasan. Namun ya kembali lagi ini sampai bulan Ramadan. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku usaha juga harus cermat ya dalam membeli kembali ke distributor atau agen untuk pakaian atau barang yang dijual lagi ke konsumen seperti itu. Oke, untuk tipsnya nih buat para masyarakat yang warga Jabar agar tidak terjerumus di sektor yang tidak legal gitu ya atau melanggar hukum, seperti apa Bu Mangga? Sebagai konsumen ya? Sebagai konsumen. Ada 2 hal nih tipsnya. Satu, harus teliti, cermat, dan bijak. Teliti yaitu dalam mencari tahu, membaca produk yang akan dibeli, spesifikasinya, jenis barang yang dibeli, apakah legal atau ilegal, seperti itu. Nah, kemudian tadi teliti ya, sekarang cermat dalam membeli dan menghargai produk lokal. Nah, kemudian bijak itu yaitu membelinya bukan karena keinginan, tapi kebutuhan. Dan kita tidak secara impulsif. Dan tadi yang dikatakan oleh Ayuda yaitu cintailah produk dalam negeri. Iya, betul. Karena itu akan mendukung perekonomian dalam negeri juga. Betul. Jadi perputaran perekonomian di Jawa Barat juga akan terbantu seperti itu ya Bu ya. Jadi teman-teman, untuk dulur indah yang masih berburu thrifting itu diperbolehkan, tapi tolong berhati-hati dalam 3 hal tadi ya. Karung bekas, kantung bekas, sama pakaian bekas. Untuk sepatu kayaknya masih oke lah ya. Sepatu masih oke. Kalau mau bisnis di sepatu thrift masih boleh. Topi oke. Kalau baju mungkin harus agak diredam ya, jangan terlalu kencang, karena ini pun ada kebijakan agar dulur indah atau para pelaku thrift bisa menghabiskan barangannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa habis dan tidak bukan tidak melanjutkan, tetapi beralih ke produk yang lebih baik, bukan lebih baik ya, yang legal gitu ya Bu ya, yang tidak melanggar hukum. Seperti itu. Ada pesan-pesan untuk dulur indah? Pesannya satu hal untuk thrifting ya, 2 hal bahkan untuk subjek pelaku usaha dan konsumen. Yang pasti pelaku usaha dan konsumen harus cermat dan teliti dalam melakukan perdagangan. Pelaku usaha harus pintar-pintar memilih barang apa yang akan dijual dan barang apa yang akan dibeli ke distributor dan agen. Sebagai konsumen juga sama, jadi harus cermat dan teliti dalam memilih barang yang dibeli, seperti itu. Nah dulur indah. Satu lagi. Apa tuh Bu? Ada solusi sebetulnya untuk pelaku usaha. Apa nih? Pelaku usaha juga, jadi bukan serta-merta pelaku usaha menghentikan ya penjualannya. Bisa dengan solusi mungkin menjual barang pre-loved yang tadi dikatakan seperti itu, atau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya di Seperindak itu memiliki satuan pelayanan, yaitu Persepatuan Cibaduyut, yang dapat menyewakan mesin untuk alas kaki atau rumah kemasan yang dapat membantu IKM dalam mendesain kemasan untuk produk yang dimiliki. Iya betul. Jadi ada unit pelayanan teknis daerah ya Bu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh dulur indah nih untuk warga Jabar. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin dengan bijak, dan tentu saja untuk membantu perekonomian di Jawa Barat agar selalu stabil gitu ya Bu ya. Oke. Kayaknya podcast hari ini cukup sekian Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, insya Allah ini yang terbaik untuk para pelaku usaha ataupun untuk konsumen. Jadi kita semua yang ada di Jawa Barat, kita harus mendukung program pemerintah yang mudah-mudahan bisa memberi kebaikan untuk semua warga yang ada di Jawa Barat. Terima kasih, saya Yuda Purapurnama dan Heidi Kusmawadani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.